Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore anak-anak hebat Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak hebatku, sudah siap belajarkah kita hari ini? Ya, Bu. Siap, Bu. Nah, oke, walaupun kita ini berada di jadwal akhir pelajaran, jadi kita harus tetap semangat ya. Ya, Oke, Bu. setuju? Ya, Bu. Setuju. Oke, nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita didahulukan dulu dengan doa agar aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, silahkan kepada Nasaiful, bisa dipimpin doanya? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Nasaiful atas kesediaannya memimpin doa kita pada hari ini. Nah, untuk menambah semangat dan motivasi kita dalam belajar, Ibu akan menampilkan video, jadi kita akan berjanji bersama ya. Nah, agar semangat kita masih dalam keadaan full, walaupun masih dalam pembelajaran di akhir pembelajaran ya. Oke, cukup ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau mengabsen dulu. Jadi Ibu mau melihat siapa saja yang hadir hari ini, siapa yang sakit, atau ada yang izin. Jadi kalau Ibu sebut namanya, silahkan menyaut ya. Marco. Hadir, Bu. Bambang. Hadir, Bu. Benyamin. Hadir, Bu. Saiful Hadi. Hadir, Bu. Asnidar. Bu. Asnidar. Hadir, Ya, Bu. Fatmawati. Hadir, Bu. Shirley. Hadir. Ismailis. Hadir, Bu. Fitriana. Fitriana ada? Fitriana. Lagi ke toilet, Bu. Oh ya. Orong. Hadir, Bu. Hayati. Ya, hadir, Bu. Saya kira cukup ya. Jadi semuanya sudah hadir. Alhamdulillah tidak ada yang izin ataupun skip. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin bertanya dulu tentang materi pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat apa materi pembelajaran kita minggu lalu? Ada Pancasila, Bu. Ya, betul. Jadi materi kita minggu lalu adalah perumusan Pancasila sebagai Dasar negara, Bu. dasar negara. Nah, Ibu mau tes sedikit ya tentang pengetahuan anak-anakku sekalian tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu apa kepanjangan dari BPUPKI? Silakan angkat tangan. Ya, Bu. Silakan. Ibu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bu. Oke, ada yang lain? Ada? Bu, sama seperti Sama, Bu. Oke. Nah, betul. Jadi tadi yang disampaikan oleh Nahayati itu betul. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kemerdekaan apa?
Kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Betul. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video. Nah, silahkan anak-anakku sekalian diperhatikan, dipelajari, diamati video tersebut. Siap? Siap, Bu. Siap ya? Bu. Oke. Silahkan diamati. Ya. Nah, itu tadi video yang Ibu tayangkan. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Di tayangan video tersebut itu membahas tentang apa? Ada yang bisa? Silakan. Ayo angkat tangan. Siapa? Saya, Bu. Oh, oke, Asnider, silakan. Tentang aturan lalu lintas. Kenapa? Bisa diulang? Tentang aturan berlalu lintas, Bu. Peraturan berlalu lintas. Ada yang lain? Saya, Saya, Bu. Apa? Fatmawati? pelanggaran lalu lintas, Bu. Ya, pelanggaran lalu lintas. Nah, betul sekali. Jadi semua jawaban yang anak-anakku berikan itu adalah jawaban yang benar. Nah, sekarang anak-anakku dari video tadi itu bisa tidak video tersebut ditiru atau dicontoh? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, tidak. Kenapa memangnya tidak bisa dicontoh? Ada yang bisa berikan penjelasan? Silahkan. Saya, Bu. Nah, silahkan Hasnidar. Karena akan membahayakan, Bu. Iya, jadi video tersebut tidak boleh dicontoh. Karena kenapa? Karena bisa membahayakan. Baik itu membahayakan orang lain maupun bisa membahayakan diri kita sendiri. Sendiri, Nah, Bu. iya. Terus, bagaimana cara kita agar terhindar dari perbuatan seperti di video tersebut tadi? Bagaimana caranya? Mematuhi peraturan lalu lintas, Bu. Iya, pintar sekali. Beri tepuk tangan dulu. Betul. Jadi, untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, kita harus menaati yang namanya aturan. Iya. Nah, aturan itu biasanya juga diistilahkan dengan Norma, Bu. norma. Pintar. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang norma, yaitu norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kita kali ini. Disimak ya anak-anak. Nah, Bu. kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian yang kedua yaitu mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari norma dan keadilan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menguraikan pengertian dan macam-macam norma. Yang kedua, menguraikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, yaitu menampilkan perilaku sesuai dengan norma. Kemudian keempat, menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma.
kelima, menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir, mempraktikkan perilaku sesuai dengan apa? Norma, Sesuai Bu. dengan apa? Norma. Norma, Norma, Bu. Ya, sesuai dengan norma. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan 3 penilaian. Yang pertama itu penilaian terhadap sikap, yang kedua penilaian terhadap pengetahuan, dan yang ketiga penilaian terhadap keterampilan. Nah, dari ilustrasi video yang Ibu tayangkan tadi, serta beberapa komentar dan tanggapan dari anak-anak hebat semua ini, nah, kira-kira ada yang tahu apa itu norma? Silahkan. Pak Saiful? Dan Saiful bisa berikan tanggapan apa itu norma? Norma adalah pedoman dalam bertingkah laku di dalam masyarakat, Bu. Ya, pedoman dalam bertingkah laku ya. Ada yang lain yang bisa memberikan Bu. tanggapan tentang pengertian norma? Silahkan, Fitriana. Bu. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok, Bu. Nah, ya betul. Jadi tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh Saiful dan Fitriana tadi itu sudah benar ya, bahwa norma itu adalah aturan atau tingkah laku yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, sebagai tatanan dan pengendalian tingkah laku, ya. Jadi norma itu tujuannya dibuat untuk apa, anak-anak? Ada yang tahu apa tujuan dari norma itu dibuat? Untuk mengatur masyarakat, Bu. Ya, untuk mengatur masyarakat. Kemudian, nah, kira-kira anak-anak hebatnya Ibu ini tahu tidak ada berapa macam norma yang ada di masyarakat? Ada yang tahu? Ya, Bu. 4, Bu. Silakan, Ada 4 Fitriana. macam. Ada 4 4 macam. macam, Bu. Ya, silakan Benyamin. Sebutkan 1 macam norma apa? Norma agama, Bu. Norma agama. Ismailis? Norma hukum. Norma hukum. Fatmawati? Norma kesopanan, Bu. Ya, norma kesopanan. Kemudian Hasnidar? Norma kesusilaan, Bu. Ya, norma kesusilaan. Jadi, norma itu terdiri dari 4 ya anak-anakku. Nah, yang pertama ada yang namanya norma kesusilaan. Kemudian ada yang namanya norma kesopanan. Dan ada yang namanya norma agama. Dan terakhir ada yang dinamakan norma hukum. Nah, ada tidak yang tahu apa pengertian dari norma kesusilaan? Atau sumber dari norma kesusilaan itu apa? Saya, Ya, Bu. Bu. Ismaili, silahkan. Dari kesusilaan ya, dari hati nurani. Ya, jadi norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Ada yang bisa sebutkan 1 contoh norma kesusilaan? Bambang. Nah, Bambang bisa sebutkan satu saja norma kesusilaan. Apa itu? Contohnya? Tidak boleh berbohong. Nah, tidak boleh berbohong. Nah, itu adalah salah satu contoh dari norma kesusilaan. Kalau norma agama, ada tak yang tahu tidak norma agama itu sumbernya dari mana? Saya, Bu. Siapa? Saya, Oh Bu. ya, Oro. Sumbernya dari Oro, Tuhan, silakan. Bu. Sumbernya dari Tuhan. Ya.
norma agama itu berasal dari wahyu Tuhan. Tuhan. Ada tidak yang bisa sebutkan sanksi jika kita melanggar norma agama? Apa? Ayo. Ya, Bu. Bu, Apa? dapat Oke, do- Nah Shirley. dosa. Shirley tadi belum. Ada suaranya. Apa? Mendapatkan dosa. Dapat dosa, Bu. Iya, betul. Jadi kalau kita melanggar norma agama, jadi sanksinya adalah kita akan Dosa. berdosa. Pintar semua anak ibu. Hebat. Nah, sekarang dari norma agama tadi, norma hukum. Ada yang tahu apa itu norma hukum? Ayo, sumbernya dari mana norma hukum? Nah, Marco, coba. Ya, norma hukum, Ibu, adalah norma yang bersumber dari tata peraturan perundangan yang berlaku. Ya, betul. Jadi, norma hukum itu bersumber dari apa? Tadi, Ibu Shirley bisa diulang? Nah, Shirley bisa diulang apa yang dikatakan Marco tadi? Ya, norma hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bu. Nah, katanya norma hukum itu bersumber dari peraturan-peraturan yang undang-undang yang berlaku. Nah, jadi norma hukum itu bersumber dari badan-badan hukum yang ada di negara kita ya, anak-anak. Nah, sekarang Ibu juga mau tanya, apa sanksinya kalau kita melanggar norma hukum? Denda. Penjara, Bu. Penjara, Bu. Ya, jadi kita bisa dipenjara. Jadi anak-anakku sekalian jangan sekali-kali mencoba melanggar yang namanya norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Karena setiap norma itu akan mempunyai sanksi ya, kalau kita melanggarnya ya. Nah, sekarang kita akan membentuk sebuah kelompok, tapi Ibu mau bertanya dulu, apakah anak-anakku sekalian sudah mengerti tentang apa yang Ibu tadi jelaskan? Sudah mengerti? Ya, Bu. Oke, nah sudah mengerti. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Nah, kelompok ini akan bekerja setiap peserta didik, anak-anakku sekalian ini akan bekerja sama di dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah, adapun kelompok-kelompoknya ialah sebagai berikut. Nah, ini ada kelompok 1, ada 4 kelompok ya. Kelompok 1 itu terdiri dari Saiful Hadi, Orong, Bambang, dan kelompok yang kedua itu terdiri dari Hasnidar, Ismailis, Benyamin, dan kelompok 3 itu terdiri dari Marco, Hayati, dan Shirley. Dan yang terakhir kelompok 4 itu terdiri dari Fitriana, kemudian Fatmawati. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Jadi, LKPD-nya Ibu akan bagikan. Nah, jadi LKPD-nya seperti ini ya. Sudah diterima semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, oke. Sekarang nanti berdiskusi sesama anggota kelompok ya. Nah, di kelompok 1 itu ada gambar tentang pelanggaran norma, kemudian kelompok 2 juga sudah tersedia gambar tentang pelanggaran norma, begitu juga dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, berdasarkan gambar tersebut ini, silahkan diamati, kemudian dituangkan dalam LKPD ini. Nah, sekarang perhatikan dulu LKPD-nya, di situ ada petunjuk. Setelah kalian mencari informasi dengan mengamati video atau sumber belajar lain, silahkan kalian membandingkan macam-macam norma dan menganalisis contohnya dengan mengisi tabel di bawah ini. Setelah mengamati gambar yang diberikan, kepada masing-masing kelompok diskusikan dalam kelompokmu. Nah,
sekarang kelompok di tabel ini ada beberapa kolom, ada nama kelompok, ada pelanggaran norma, kemudian ada penyebab pelanggaran, ada sanksi atau akibat yang ditimbulkan, kemudian yang terakhir ada solusi atau cara mengatasinya. Jadi setiap kelompok tadi sudah Ibu berikan gambar. Nah, silahkan dikerjakan, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kelompok 1 itu termasuk pelanggaran norma apa? Kelompok 2 termasuk pelanggaran norma apa? Kemudian apa penyebabnya, apa sanksi atau akibat yang ditimbulkan, serta bagaimana solusi dan cara mengatasinya. Mengerti ya anak-anak? Ya, Bu. Mengerti ya? Oke, jadi silahkan didiskusikan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Bekerja ya, jangan ada yang cerita. Kalau ada yang cerita, Ibu kasih hadiah loh. Tapi hadiahnya bukan hadiah yang menyenangkan. Jadi yang serius ya kerja kelompoknya. Oke, ada yang sudah selesai? Yang siap saja dulu. Ada yang sudah selesai? Silahkan angkat tangan. Dari kelompok mana? Sudah, Bu. Nah, silahkan. Hasnidar dari kelompok 2 ya. Iya, Bu. Oke, silahkan presentasikan hasil kerja kelompok Hasnidar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Untuk pelanggaran norma berdasarkan gambar tadi itu adalah melanggar norma hukum. Adapun penyebab pelanggarannya yaitu kurangnya kesadaran hukum. Kemudian sanksinya adalah pidana, kurungan, dan bisa juga dalam bentuk denda. Kemudian solusinya adalah perlunya ketegasan para penegak hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat itu sendiri. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 2. Nah, sekarang kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2 tadi, dipersilahkan. Silahkan. Dari kelompok 1, kelompok 3, atau kelompok 4. Silahkan ditanggapi. Ya. Atau sudah tepat ya? Sudah tepat jawaban yang diberikan atau yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi? Bagaimana? Bagaimana? Sudah benar atau masih butuh tanggapan dari beberapa kelompok ini? Kalau misalnya belum anak-anakku sekalian belum terfikirkan bahwa jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 tadi masih butuh disempurnakan lagi, boleh ditanggapi dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Silahkan dari kelompok 4. Ibu Fitriana, Fitriana bagaimana? Ya, sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya? Kelompok 1. Kelompok 2. Ya, oh ya. Jadi sudah menurut kelompok 4, pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2 itu sudah benar ya. Nah, untuk kelompok 2 bagaimana? Untuk kelompok 3 bagaimana? Apakah sudah benar atau masih ada tanggapan lain? Silakan. Baik, Hayati. Bu, terima kasih. Oh ya, Namarto Ya. sebagai perwakilan. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk menanggapi hasil dari kelompok 1. Yang mau kami tanyakan, Bu, kepada teman kelompok, kira-kira sifat dari norma hukum itu seperti apa ya? Nah, dikembalikan kepada kelompok 2, ada tanggapan? Tadi ada pertanyaan dari kelompok 3. Sifatnya norma hukum itu seperti apa ya?
Ada dua ya, sifatnya itu bersifat perintah dan larangan. Ya, bersifat perintah atau larangan. Bisa juga itu bersifat mengikat ya untuk semua orang. Nah, betul. Oke, ada dari Nafitriana bisa menanggapi atau bisa memberikan Jadi tambahan? norma hukum itu sifatnya memaksa dan mengikat. Iya, Setiap betul. masyarakatnya. Oke. Nah, jadi memang norma hukum itu bersifat mengikat dan memaksa ya. Jadi semua atau siapapun yang melanggar hukum itu pasti akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oke, saya rasa sudah cukup ya dari pemaparan kelompok 2. Kita ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kelompok 1. Nah, orang bisa mewakili kelompoknya ya untuk melakukan presentasi. Silahkan. Oke, bisa Bu. Tanya. Pelanggaran norma yang terdapat pada gambar pertama yaitu melanggar norma kesopanan. Bu, bisa diperlihatkan Bu anunya? Oke. Ya, penyebab pelanggaran dari norma kesopanan itu karena di gambar itu kayaknya tidak menghargai orang tua. Dia tidak menghargai, terus sanksi akibat dari yang ditimbulkan terhadap norma kesopanan yaitu penyesalan. Terus solusinya atau cara mengatasinya ya gimana ya? Bagaimana? Siapa tahu bisa dibantu oleh teman kelompoknya. Ya, mungkin bisa dibantu oleh Pak Bambang. Silakan. Ya, Bu. Nah, pelanggaran norma seperti gambar kelompok 1 itu ada sekelompok anak muda yang mabuk-mabukannya. Ya. Ini kelompok 1. Jadi Ibu jelaskan ya supaya jelas. Nah, gambar di kelompok 1 itu membicarakan tentang seorang pemuda yang berada di kendaraan, kemudian dia asik main HP tanpa menghiraukan penumpang yang lain yang sementara sakit kakinya, kemudian ada yang hamil. Jadi dia tidak memperhatikan itu. Jadi dia lebih asyik kepada HP-nya. Nah, itu termasuk pelanggaran norma apa, Nak? Ya, itu termasuk melanggar norma bisa kesopanan itu. Kesopanan. Ya. Karena kita sebagai yang manusia harus bisa menghargai sesama. Seperti yang digambar itu ada yang membutuhkan tempat duduk, ada yang pincang itu sama yang hamil. Itu sebenarnya anak muda yang main HP dipersilakan untuk ibu dan bapak berdua itu untuk duduk di tempatnya. Kalau yang sebenarnya. Oke. Nah, sekarang apa penyebab pelanggaran tersebut? Kemudian apa sanksinya dan bagaimana solusinya? Nah, penyebab pelanggaran norma tersebut, jadi anak muda itu tidak paham dengan aturan norma atau mungkin dia belum belajar. Ataupun sudah belajar tapi tidak mau tahu dengan keadaan. Oke. Terus sanksi yang akan ditimbulkan pasti dicemooh. Dicemooh di sini artinya dikatakan sama orang itu dengan sikap kita yang tidak baik. Solusinya ketika kita melihat hal-hal yang begitu sebagai manusia, mari kita sama-sama memberitahu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Sudah cukup ya dari kelompok 1. Dari kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi? Silahkan.
Silakan Saya, kelompok Bu. 2. Kelompok Oke. 3. Ya. Oke, silakan. Nah, Marco dari kelompok 3 ya. Ya, baik Bu, terima Ya. kasih atas kesempatannya. Kami hanya mau menambahkan saja. Ya. Mungkin pada gambar yang kelompok 1 identifikasi itu adalah pelanggaran norma kesusilaan. Kenapa? Karena norma kesusilaan itu kan bersumber dari hati nurani. Jadi sepertinya pria yang sementara atau orang yang sementara bermain HP di bus atau di kendaraan umum itu tidak memiliki hati nurani atau belas kasihan terhadap si penyandang itu disabilitas itu sama ibu yang sementara hamil. Jadi mungkin penyebabnya karena yaitu sifat yang cuek dan malas acuh tak acuh dengan keadaan di sekitar. Nah, sanksinya seperti dicemooh oleh para penumpang mungkin atau masyarakat di sekitar situ. Nah, mungkin solusinya adalah kita memberikan teguran atau nasihat kepada orang tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Marco atas tanggapannya tentang dari kelompok 1. Kelompok 1 ada yang mau menanggapi kembali? Ada? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya rasa cukup ya. Tadi sudah diluruskan oleh temannya ya dari kelompok 3 bahwa di gambar yang nomor 1 itu menceritakan tentang bagaimana norma kesusilaan itu ya. Iya tak? Nah, sekarang kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah. Sekarang kita ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu, saya mencoba ya mempresentasikan dari hasil diskusi kami kelompok 3 dengan teman. Ya, gambar pada kelompok 3 menurut kami nanti mungkin ditambahkan dengan teman-teman kelompok yang lain adalah bentuk pelanggaran dari norma kesopanan. Di situ terlihat bahwa anak sepertinya sementara membentak orang tua dan orang tua mendiamkan si anak itu. Jadi menurut kami itu termasuk pelanggaran norma kesopanan melawan orang tua. Penyebabnya mungkin karena kurangnya perhatian orang tua terhadap di rumah atau mungkin dalam aktivitas bermainnya dan belajarnya mungkin. Kemudian sanksi atau akibat yang timbulkan adalah pasti anak itu akan merasa bersalah kepada orang tua. Ada timbulnya rasa bersalah. Dan solusinya adalah bagaimana orang tua dapat memberikan pendidikan dalam keluarga seperti nilai-nilai agama untuk supaya dia lebih menghormati orang yang lebih tua, dalam hal ini adalah orang tuanya. Demikian hasil presentasi kelompok 3. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong dari hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada ya? Saya kira cukup ya presentasi dari kelompok 3. Nah, jadi hasil dari presentasi yang anak-anakku lakukan itu adalah hasil presentasi yang sudah sangat bagus. Kemudian walaupun ada sedikit kesalahpahaman tentang gambar, tapi itu sudah diluruskan oleh teman kelompoknya ya. Jadi kedepannya itu akan menjadi pelajaran lagi untuk kita. Nah, kemudian Ibu ingin mengingatkan kembali tentang norma-norma yang ada di masyarakat kita. Nah, sekarang perhatikan gambarnya ya. Nah, ini menceritakan norma apa? Norma hukum, Bu. Nah, oke. Norma hukum, Bu. Norma hukum. Oh ya, betul, benar sekali. Nah, kalau ini menceritakan tentang norma apa? Agama. Norma agama. Ya, betul. Jadi, Ibu rasa materi yang Ibu sudah berikan itu sudah dipahami oleh anak-anakku sekalian. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Nah, Fitriana bisa simpulkan materi kita hari ini? Ya, jadi pengertian norma. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari penjelasan Ibu, ya saya akan simpulkan bahwa pengertian norma itu adalah aturan yang mengikat setiap warga kelompok masyarakat
kemudian macam-macam normanya, ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Oke, terima kasih sudah menyimpulkan materi kita hari ini, Napiriana. Jadi Ibu rasa cukup ya. Jadi kita bisa menyimpulkan materi-materi kita hari ini, yaitu kita sudah kita sudah membahas tentang pengertian norma. Kemudian ada macam-macam norma, terdiri dari 4 ya. Nah, sekarang apa manfaat yang dirasakan anak-anakku sekalian setelah pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Nah, Shirley bisa? Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Jadi manfaat yang kita dapatkan setelah kita mempelajari norma-norma ini, ya pastinya kita lebih tahu lagi dan bisa menerapkannya dalam masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku ataupun tuntutan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih Nah Shirley. Jadi itu tadi manfaat yang kita rasakan ya, berarti kita sudah tahu perilaku yang mana yang bisa kita tiru dan perilaku yang mana yang tidak bisa kita tiru dalam norma tersebut, dan apa sanksinya kalau perilaku yang kita lakukan itu melanggar norma ya. Nah, untuk mengukur pemahaman anak-anakku tentang materi tadi, Ibu sudah siapkan evaluasi ya. Nah, evaluasinya dalam bentuk pilihan ganda, jadi bisa dikerjakan, Ibu akan bagikan, nanti dikumpul ya. Ini evaluasinya dalam bentuk pilihan ganda. Ibu akan berikan, dikerjakan, kemudian dikumpul oleh ketua kelas, dan ketua kelas memberikannya kepada Ibu. Nah, materi kita untuk minggu depan. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi mudah-mudahan anak-anakku sebelum kita masuk materi tersebut, anak-anakku sudah mempersiapkan diri dengan mencari literatur, membaca, dan sebagainya ya, supaya pembelajaran kita bisa menyenangkan, pembelajaran kita bisa teratur dan terarah. Oke? Oke ya? Semangat ya anak-anak? Ya, Oke, semangat ya, Bu. semangat ya. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Salam. Terima kasih. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, maka kepada Nahas Nidar, boleh memimpin doanya ya. Siap, Bu. Silakan. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, waktu cukup Terima ya kasih. untuk Ibu Terima dan kasih Mama Mati. untuk pembelajaran menyenangkan hari ini.